Lihat danau, lihat danau. Gunung Kelut di sana dengan danau di sini. Dilarang mancing tapi bahaya itu. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari wilayah Kediri. Ini saya berada di Simpang Lima Gumul. Nah, di depan saya ini adalah Monumen Simpang Lima Gumul. Jadi nanti kita akan melakukan perjalanan dari Kediri ke arah Blitar. Dari Kediri ke arah Blitar, tapi kita tidak melalui jalur-jalur utama ya. Kita melalui jalur alternatif. Jadi Simpang Lima Gumul ini masih berada di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi bukan atau belum masuk wilayah Kota Kediri ya, masuk wilayah Kabupaten Kediri. Nah, di Simpang Lima Gumul itu nggak sesuai dengan namanya, memang ada 5 persimpangan. Ini ke arah Pamenang, Jombang, Surabaya. Nah, kita akan mengambil jalur yang ke arah pelosok Klaten. Ini ke arah Pare, Malang, Jombang, Surabaya. Nah, ini kita mengambil jalur yang ke arah pelosok Klaten. Tadi saya sempat muter karena startnya saya di depan itu tadi. Muter satu kali. Nah, ini kita sudah keluar dari Simpang Lima Gumul. Sepertinya kita sudah masuk wilayah Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Ini ada tulisan apa ini? Desa Keranggan Gurah. Kita masuk Desa Keranggan, Kecamatan Gurah. Jadi sekedar informasi, nanti kita akan menuju ke arah selatan, ke arah Blitar. Nanti kita finish di Kota Blitar atau di kabupatennya, menyesuaikan nanti ya. Jarak yang kita tempuh mungkin sekitar 30-an kilo, 30-an kilometer. 30 sekian lah ya, 30 sekian kilometer. Kondisi jalannya nanti bagaimana, monggo disimak videonya sampai akhir teman-teman semuanya. Jadi ini desa Kecamatan Gurah. Ada satu cerita menarik di Kecamatan Gurah ini, yaitu cerita tentang calon arang. Cerita tentang calon arang mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang tahu ya cerita calon arang ini, di mana dulu adalah ada seorang perempuan yang menebar teluh, kemudian waktu itu Raja Erlangga meminta bantuan Empu Barada untuk meredam dari kemarahan ini Nyai Calon Arang. Kemudian bisa diredam pada akhirnya. Itu menurut serat calon arang, serat calon arang, sebuah kitab kuno yang ditemukan terakhir pada abad sekitar 16 mungkin ya di Bali sana. Wilayah dari cerita calon arang ini adalah Girah dulu, Girah. Nah, banyak orang yang menghubungkan bahwa Girah adalah Gurah di kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Dan juga ditemukan situs calon arang di kecamatan Gurah ini. Mungkin lain kali suatu ketika nanti kita akan menelusuri bagaimana kondisi situs calon arang di Kecamatan Gurah ini ya. Informasi tambahan bahwa cerita tentang calon arang ini adalah cerita yang melahirkan tari leak kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman kalau saya salah bisa mengkoreksi, tari leak yang ada di Bali. Makanya banyak orang-orang Bali pada waktu-waktu tertentu gitu datang ke situs calon arang. Sebuah tarian yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kondisi jalan di awal-awal perjalanan kita cukup baik, dan sepertinya yang saya tahu kondisi jalan sepanjang jalan di Kediri ini memang
cukup baik ya. Tapi nanti kita akan melalui sebuah jalur yang sangat ekstrim. Makanya teman-teman simak videonya sampai nanti di menit-menit akhir ya. Bagaimana kondisi jalur ekstrim yang saya maksud itu. Karena ini bukan jalur utama, makanya kondisi lalu lintasnya ya biasa-biasa saja. Tidak terlalu ramai. Ini kan jalur pedesaan cuman lebar ininya. Jalannya. Masuk desa Turus. Sepertinya masih di Kecamatan Gurah ya. Masuk desa Turus. Nah uniknya di jalur ini nanti kita juga akan melewati Bangkok. Bangkok tapi bukan Bangkok Thailand bro, Bangkoknya Bangkok Kediri. Nanti kalau sudah sampai di Bangkok kita akan kasih informasi ke teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ke Bangkok tidak perlu jauh-jauh. Di Kediri juga ada Bangkok. Ini nanti akan tembus wilayah Kecamatan Pelosok Klaten. Kemudian dari Pelosok Klaten kita lurus saja. Kalau ke kiri ke arah Pare dari pertigaan Polsek Pelosok Klaten itu. Nah, kalau ke kiri ke arah Pare kita lurus saja ke arah Wates. Dari Wates kemudian kita melewati Ngancar, salah satu wilayah di Kabupaten Kediri yang berbatas yang cukup dekat lokasinya dengan Gunung Kelut. Dari Ngancar kita ke selatan. Selamat datang di Desa Bangkok ini. Baru pertama sih saya mendengar ada Desa Bangkok ini. Dan baru tahu ini Desa Bangkok yang bukan Thailand. Tidak ada orang bunyi sawadikap di sini. Masih di Kecamatan Gurah ternyata. Desa Bangkok, Kecamatan Gurah. Jadi kalau kita mau ke situs Salonarang itu, nah tadi dari Simpang Limang Gumul kita ke kiri yang ada tulisan jalur ke arah Jombang. Nanti kita akan menemukan sebuah tempat yang merupakan situs calon arang. Agak masuk begitu letak lokasinya, melewati perkebunan-perkebunan tebu. Hari ini kita tripnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh. Kediri Blitar, cuma Kediri Blitar. Beberapa waktu terakhir trip kita kan dari Kediri, Malang, Blitar, kemudian kemarin dari Malang menuju Blitar tapi lewat Donomulyo dan Wates. Hari ini kita tipis-tipis saja. Adakah teman-teman yang kalau ke Kediri lewat sini? Kalau belum mungkin bisa menjadi referensi, sekali-kali perlu dicoba. Kalau jalur utamanya kan jalur sana ya, jalur dari Kota Kediri, kemudian ke arah Sambi, dari Sambi ke Udanawu, Udanawu ke arah Serengat, Serengat, Ponggok, baru Kota Blitar. Kalau ini jalur yang mungkin jarang orang lewat sini, jadi kalau mau dari Kediri ke Blitar ataupun sebaliknya. Kabupaten Kediri, wilayah Kediri adalah salah satu wilayah yang cukup tua karena dulu berawal dari Kerajaan Medang yang dari Jawa Tengah. Kemudian pada waktu
abad kesekian begitu, kerajaan Medang yang ada di Jawa Tengah dipindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, salah satu raja Medang. Dipindah ke Jawa Timur, konon katanya di daerah Jombang, tapi pada abad kesekian kemudian dipindah lagi ke wilayah Kediri yang kemudian bernama Kerajaan Kediri. Beberapa raja yang sangat terkenal adalah Raja Jayabaya, Raja Jayabaya dan Raja Prabu Airlangga, raja besar dari Kerajaan Kediri. Dusun Brenggolo, Desa Brenggolo. Kita masuk Desa Brenggolo masih. Wates, Blitar, Pare lurus kandangan, Kawedusan tiru ke kiri. Masih di awal November, teman-teman. Tahun 2025. Cuaca masih pagi. Jam setengah 10 tapi sudah sangat terik. Harus memakai jaket supaya kulit lengan kita terlindungi. Jangan sampai kulit kita yang sudah hitam ini menjadi semakin hitam karena tersengat cahaya matahari yang terik. Ini ada pasar, apakah ini pasar Brenggolo? Ya, pasar Pon Desa Brenggolo. Ini ada pasar hewan juga kayaknya, kambing. Nah, tuh ada pasar kambing. Pasar Wedus. Dusun Klaten. Klaten. Masih di Desa Brenggolo. Klaten. Kalau mau ke Klaten tidak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah. Di Kediri juga ada Klaten. Klaten yang sana, yang Jawa Tengah kan dekat dengan Jogja ya. Candi Prambanan itu sebagian halamannya masuk Kabupaten Klaten. Candi utamanya masuk wilayah Jogja. Kopi motovlog dengan wawasan yang sangat luas. WK. Motovlogger dengan wawasan dunia. Gak masuk akal bolok. Tidak masuk akal. Kita hampir masuk ke pertigaan pelosok Klaten Bolo. Di depan itu ada pertigaan. Kalau ke kiri ke arah ini, ke arah Pare. Kalau ke kiri ke arah Pare, kalau lurus ke arah Wates dan ke arah Blitar. Nah, kita ambil lurus tentunya ya. Ini adalah wilayah Kecamatan Pelosok Klaten. Perkebunan tebu yang sangat-sangat luas. Ini adalah perkebunan milik sebuah perusahaan. Tidak tahu apakah itu perusahaan PTPN, apakah perusahaan swasta. Kalau di belakang truk begini kan kita tidak mendapatkan view yang luas ya. Makanya kita coba salib. Aduh, besar sekali. Wow, gede-gede truknya bro. Kok rame tiba-tiba. Wow, masih rame. Ini bisa ini.
Nah, ini adalah daerah di mana pusatnya Bekicot 02. Di situ tadi berjejer warung-warung menjual bekicot alias 02. Kenapa bekicot disebut 02? Karena menurut primbon itu, primbon apa namanya itu? Primbon per nomoran itu. Bekicot nomor ininya adalah 02. Di sepanjang jalan ini ada beberapa tempat wisata. Nanti kita akan ketemu wisata wisata lupa namanya saya. Kalasan gitu kalau nggak salah namanya. Juga wisata lain. Nanti saya tunjukkan ya. Ini loh wisata apa ini? Kediri lagi. Ubalan. Wisata Ubalan, bro. Teman-teman Kediri mohon pencerahannya. Kalau wisata Ubalan itu apa di dalamnya? Apakah kayak sumber mata air gitu atau apa sih? Ini masuk desa wisata Tempurejo. Desa-desa yang ada di Kediri ini pemerintah desanya cukup komunikatif, terutama untuk memberikan tulisan-tulisan atau penanda masuk desa-desa tertentu, sehingga dari sana tadi kita bisa mengetahui lewat desa mana saja. Nah, ini ada Alaska. Alaska ini kan tempat wisata ya, sana ke kiri sana. Teman-teman yang di Kediri mohon aktif di kolom komen supaya teman-teman yang dari luar Kediri punya wawasan baru tentang wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kediri ini ya. Tadi kita lewat di wisata Ubalan, kemudian Alaska, kemudian ini masuk kecamatan mana? Tempurejo tadi desanya ya, tapi kecamatannya nggak tahu. Oh, Wates, kecamatan Wates. Tempurejo, kecamatan Wates. Jadi kita sudah masuk Wates. Mulai dari Simpang 5 tadi, kita sudah melewati 3 kecamatan. Kecamatan Gurah, kemudian Kecamatan Pelosok Klaten, dan ini masuk Kecamatan Wates. Di depan itu kita sudah masuk pusat pusat perekonomian di Kecamatan Wates, yaitu Pasar Wates. Sebenarnya ini kita bisa ke kiri ya pertigaan ini, cuman karena saya ingin memberikan visual gambar untuk teman-teman bagaimana kondisi dari Pasar Wates, maka kita lurus saja ini. Kita lurus untuk melewati Pasar Wates. Ini ke kiri juga bisa ini. Lurus kan tidak boleh. Nah, kalau ke arah Kediri kota lewat jalur ini juga bisa. Jadi ini kita lurus di bundaran itu lurus. Kalau ke arah Blitar, bundaran ini ke kiri. Pasar tradisionalnya ada di depan sana ya, di kiri jalan.
Tapi ini bisa dikatakan juga masih masuk wilayah Pasar Wates karena pertokoan di sini. Ini wilayah pertokoan. Nah, depan itu kita ke kiri, belok ke kiri. Tidak melewati pasar tradisionalnya ya. Lurus juga bisa tadi. Cuman kita lewat yang jalur desa-desa kiri kita. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa kalau dari Blitar ke Kediri ataupun sebaliknya dari Kediri ke Blitar, itu opsi jalurnya itu sangat banyak sekali. Opsinya sangat banyak sekali. Selain lewat sini juga ada jalur utama, kemudian bisa lewat Pasar Cangkring, nanti tembus ke Desa Batu Aji di sana di wilayah Kabupaten Kediri dan sebagainya. Nah, ini ada pertigaan depan ini. Pertigaan ini kalau ke kanan bisa, Bro. Ke kanan bisa. Ke arah Blitar juga ke kanan sana. Tapi kita coba jalur yang lain lah. Masa jalurnya masih jalur-jalur mainstream ya. Kita mencari jalur anti mainstream. Kita melewati Kecamatan Ngancar ini. Kita lurus. Kondisi jalannya sangat lebar sekali. Ini ciri khas dari wilayah Kabupaten Kediri ya, jalannya lebar-lebar. Teman-teman kalau mau ke Gunung Kelut juga bisa melewati jalur ini. Kalau ke Gunung Kelut ini lurus saja terus. Jarak wilayah ini dengan Gunung Kelut sepertinya juga cukup dekat. Mungkin sekitar 15 atau 10 km ya, atau di bawahnya lagi. Bisa dicek di Google Map. Kondisi jalannya adalah jalan cor yang sangat lebar. Padahal ini jalur desa, tapi lebar sekali. Kenapa bisa begitu? Mungkin ini adalah salah satu jalur yang menuju wisata Kelut ya, karena wisata Gunung Kelut adalah salah satu objek wisata andalan dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga jalurnya juga diperlebar begini untuk mempermudah masyarakat yang ingin berwisata di sekitar Gunung Kelut. Nah, ini kan ada tulisan selamat datang di kawasan wisata Gunung Kelut. Dari sini kita sudah disambut untuk masuk ke wilayah kawasan wisata Gunung Kelut. Ini kalau tidak salah ini masuk ke Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar. Next time kita coba buat konten untuk jalur ke arah wisata Gunung Kelut sampai ke sana, kawahnya sana. Pakai motor manual saja kalau ke Gunung Kelut karena turunannya cukup curam sepertinya. Sehingga akan lebih aman kalau kita pakai motor manual biar pengerimannya dibantu oleh mesin.
Jalur wisata yang sangat masuk akal. Jalur wisata ya begini ini, harusnya lebar, jalannya halus, sehingga orang tidak malas-malasan untuk masuk ke wilayah wisata itu. Kadang-kadang ada jalur wisata yang jalannya sudah rusak parah, sempit, tidak karu-karuan. Kalau begini kan niat sekali ya pemerintah daerahnya untuk memajukan sektor wisata andalannya. Nah, ini kita masuk ke sebuah patung nanas. Wisata Gunung Kelut lurus, Blitar ke kanan, kita ambil ke kanan belok. Ini ada patung wisata ya. Patung nanas. Patung wisata itu apa? Patung nanas, kita ke kanan. Ini ada pertigaan. Kita harus istiqomah, tetap lurus, jangan berbelok-belok. Lurus, meskipun lurus ini sudah keluar jalur wisata, tapi jalurnya masih sangat mantap. Jalurnya lebar sekali. Dan ini jalur cor. Enjoy, enjoy sekali bolo kalau jalurnya begini, nyaman sekali. Teman-teman, kalau ke Kediri, dari teman-teman yang dari Blitar ya, kalau ke Kediri jangan lewat jalur yang utama saja, sesekali lewat jalur sini, biar refresh, biar refreshing, tidak lewat jalur itu saja. Di depan ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke arah Gunung Kelut, kalau ke kanan ke arah Blitar. Kita ambil jalur yang ke kanan. Sempu, Pulau Sempu, Dusun Sumberurip, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar. Desa Manggis masih, Kecamatan Ngancar. Mulai mendung suhunya, udaranya ya. Langitnya, apanya sih? Kalau mendung begitu apanya? Apakah suhunya, apakah udaranya, apakah langitnya? Nah ini kita ambil ke kiri. Kita ambil ke kiri. Di mana jalurnya sudah mulai rusak. Wow. Wow. Wah, ekstrim, mulai ekstrim jalurnya masih. Jalurnya es krim. Di depan ada perempatan. Kalau ke kanan ya ke arah Kediri bisa. Kalau ke kiri ke arah Gunung Kelut kita ambil lurus. Ke kanan nanti kita akan sampai ke Desa Medali ya kalau ke kanan. Kita ambil lurus. Ini masih di Desa Manggis sepertinya. Mulai. Aduh.
mulai rusak dan cukup parah rusaknya ini jalurnya. Wayai, wayai, wayai jalan rusak. Wayai, wayai. Nah, ini ada Sabodam. Ini namanya Sabodam, Mas ya. Sebagai penghubung seperti jembatan begitu, tapi juga ada fungsi lain untuk menangkis luapan air karena ini pada dasarnya adalah sungai ya. Wah, gerunjal-gerunjal sekali. Dengan melewati Sabodam ini menandai bahwa kita sudah masuk wilayah Kabupaten Blitar. Ini ada di Desa Sumber Asri, Kabupaten Blitar. Bye-bye Kediri. Welcome to Blitar. Di depan ada pertigaan. Kita berbelok ke kiri. Kalau ke kanan kemana? Kalau ke kanan ke Pasar Patok. Kalau ke kiri ke Penataran. Kawasan wisata Penataran kita ke kiri. Jalurnya adalah jalur gerunjal ini di sini. Kenapa disebut jalur gerunjal? Karena ya kalau melewati jalur ini seperti gerunjal-gerunjal. Seperti naik kuda lumping. Ibu-ibu hamil kalau bisa jangan lewat sini. Kalau bisa jangan lewat sini. Karena ini adalah jalur gerunjal. Gerunjal-gerunjal. Ini masih belum seberapa ya. Di sana nanti akan ada jalur yang lebih gerunjal. Gerunjal kuadrat. Saya namai jalur yang di depan sana dengan nama jalur gerunjal kuadrat. Ke kiri ke Bukit Teletabis, kanan Kali Cilik, lurus Blitar. Wah, gerunjalnya makin parah. Gerunjalnya makin parah. Kita ke kanan masih. Ke kanan. Kalau ngomong sambil jalan begini, apalagi melewati jalur yang rusak, suaranya akan bergetar. Uh, uh. Ada bonus. Kita melewati bonus mulus ini, jalur mulus. Beberapa ratus meter saja. Setelah bonus akan ada gerunjal lagi. Ini masih di Desa Sumber Asri, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar.
Bonus sudah habis. Sekarang kita akan melewati jalur gerunjal maksimal. Super gerunjal ini. Nah, inilah jalur yang sangat ekstrim, bolo. Jalur pergerunjalan yang tidak karu-karuan. Bukan hanya gerunjal, tapi berdebu juga ini. Oh, sangat parah. Kerusakan jalur ini sangat parah. Di jalur ini ada 2 sabodam. Ini sabodam pertama, di depan nanti akan ada lagi sabodam lagi. Masuk desa Kedawung, kecamatan Legok. Kalau suasana cerah, kita bisa melihat gagahnya Gunung Kelut dari sini ya, ke arah timur sana. Tapi ini karena mendung, ya kelihatan sih kalau di kamera, tapi nggak kelihatan. Kalau secara langsung begini kelihatan. Lah rusaknya seperti ini loh mas ya. Iya ini jalurnya ini. Ini kalau nggak salah ini masuk wilayah jalur ini kok sungai. Nah ini kita masuk ke sabodam kedua. Ada danau itu. Saya lihat danau. Lihat danau. Gunung Kelut di sana dengan danau di sini. Dilarang mancing tapi bahaya itu. Itu adalah danau yang sepertinya terbentuk karena dari sisa-sisa penggalian pasir. Tantangannya ini jalur ini kalau kamu lewat sini ya. Ini mungkin sekitar 1 kilometer ini. Jalur yang seperti ini. Di depan tapi sudah agak mendingan. Parah sekali loh ini rusaknya. Kalau sudah sampai sini sudah mendingan ya. Kondisinya, kondisi jalannya sudah agak mendingan. Masih di Desa Kedawung di wilayah Kabupaten Blitar.
kota lurus, wisata penataran ke kiri. Kita coba lewat wisata penataran, jadi tidak lewat yang lurus ini, kita berbelok ke kiri. Ini ada perempatan ya, perempatan kantor desa Kedawung. Kita berbelok ke kiri. Kita masuk ke wilayah kawasan wisata penataran. Ini ada pintu gerbangnya. Di kawasan wisata penataran ini ada yang utama adalah ada Candi Penataran. Candi terbesar yang ada di Jawa Timur ya. Kemudian juga ada kolam renang penataran di sisi kanan kita ini. Kemudian ada juga museum penataran di kanan kita. Ini kolam renangnya. Ada juga patung koi raksasa. Koi emas. Koi tapi berwarna emas. Ya, kalau ke wisata penataran ini ke kanan sana. Masuknya gratis kayaknya. Hanya perlu mengisi buku tamu. Ini juga ada pintu gerbang masuk wisata kawasan penataran. Di depan kita adalah ini pasar penataran, pasar Kliwon, desa Penataran sana. Ini kalau ke kiri juga ada tempat wisata namanya The Karanganyar Plantage kalau nggak salah. Daerah Penataran ini karena ada candi utama yang merupakan candi terbesar di Jawa Timur. Juga ada beberapa situs peninggalan lain. Ada Arcawara, kemudian ada situs Balai Kambang. Ini tapi di Desa Mudangan ya, tapi sangat dekat sekali. Masih sangat dekat lokasinya dengan Candi Penataran. Kita sudah hampir sampai di perbatasan Kota Blitar, wilayah Kota Blitar. Nah, di depan itu adalah gapura perbatasan masuk wilayah Kota Blitar. Kalau ini masih di Desa Jiwut, Kabupaten Blitar. Kalau di depan itu sudah masuk wilayah Kota Blitar. Ini sudah kelihatan gapura masuk wilayah. Selamat datang di Kota Blitar. Nah, begitu teman-teman semua perjalanan kita dari Kediri menuju Blitar. Tentu saja melewati jalur-jalur alternatif yang mungkin tidak banyak dilewati oleh orang-orang, karena orang-orang mungkin lebih banyak melewati jalur utama ya. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui referensi-referensi jalur-jalur di berbagai wilayah, bisa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran, bisa mendapatkan wawasan tentang berbagai macam jalur yang ada di sekitar kita. Cukup sekian dulu teman-teman videonya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.